suami terus karo ketemu. Pantesan makanya aku kedet bae. Alah, Kak. Iya, kangen karo sayure, karo sampean. Kamu harus masak apa, Nak? Apa ya? Kalau urut nih lebih bingung. Kok melita karena tidak kontak. Aku pancen, aku belum genah. Padahal ya, Kak, anggar milih-pilih aja li. Ayo, blok. Ayo nah, wong sing dipilih kamu li, kayaknya biasa tok, burung genah. Iya kepancen deh. Aja kayak kue. Apa salahnya sih hidupku diwehi kesempatan kayak apa hambok duwe program yuk ke depannya. Program. Isu kaya baik. Sampai masa dipilih singkai. Ini pesan kita, sama tapi bukan? Iya yuk. Jadi malah pas ribut bahas tidak tunggu saya laporan. Mbak, pokoknya mbak, aku ada milih pilihan aku adalah berbuat duit separing, duit sekresek. Pokoknya aku milih pilihan aku juga. Sijine tolong meja sijine. Sijine tolong meja sijine Pak. Idi rugi Pak. Dasar salah utang. Bisa ora ya? Nyalane bisa. Mak. Mak, kesel banget ya. Lanting manis mene. Kita ngerjain kopi yang seger ya, Mak. Kotak kopi, mana kau dirobak wis? Kita enak wong lanang kok kaya duwe, wis mana wis gawe kopi wis ora karuan mak kok udah. Ora pengket. Padahal ya, aku nyelumbe ini kae begini. Kita punya ini jemput aku sama paling aja. Mak, tadi ngecek teman. Laka. Ini kopi yang kemarin sana sih jajal dia nih. Kayaknya iya Pak. Ya, orang ngandel sih. Lagi kenapa sih mau penjodoh gawe kopi aja sendiri. Angka aku Pak, sunyi cek karo kunak. Rasanya sih nggak sana pimen. Cuma cara beda pilihan. Ya Allah, jangan gara-gara pilihan pilkada piye. Pokoknya walaupun beda pilihan, tetap mana pilihan nyong saya. Sayang. Jadi kayak kopi sebenarnya nasional secara sekian mau ya. Oke. Bu, pada pangkatan sanggar ya, latihan. Latihan ya, Nak. Ya. Bapak. Ya. Pada pangkat janten deh. Mari ngendi? Mari sanggar pada latihan. Ya wis masuk pangkat.
lah. Kata nyantet ya. Ini kan, kadang-kadang kan, enak buru-buru enteng malah ada bukangi tok itu ada dalam wong padu. Siapa sing tukaran? Bojone yang sabar, ditukari dari Yukuna karo Sumi. Sana, Bang. Ya, Masalah berantem menjilid itu tandanya kok liwat. Anak apa sih? Seneng anak nama wong rapi ya. Rapihin udah ini akan kalau sisanya nanti. Kenapa? Iris. Sing diri Kak. Sing bocah akan hari nang sangat bilang kari. Dari si wong nih bojone iki ditukar dari Yukuna karo Yusumi. Ana masalah apa emang? Cuma gara-gara beda pilihan. Mehen orang gelem milih pilihan kae. Ora beneran nek kowe beda pilihan itu wajar dan hak asasi setiap warga negara Indonesia. Mbak, sudah aja inyong orang bisa sama ayam kan. Basicnya ini pada ujung-ujung aja agar orang jelalatan daerahnya orang madan kok. Ya, sing ngarane wong asap jelalatan wis kewajiban ora pernah dikaitkan karo pemilu. Anak pemilu, anak pilkada, anak pilkada iki kan kudu ngasap. Orang asap pengen ditentungi mertua iki yo. Bingung kan? Bingung kan. Ora kenal bingung wis apa? Kayak gue aja nanti nang pilkada iki ora milih sapa-sapa. Anggur urung kenal, yang boleh informasi tentang siapa calon-calonnya. Bisa lewat medsos, bisa lewat kampanye itu kan cara bu mengenalnya calon maring calon ini. Aja kampanye pun boleh sanggup tor, begitu. Waalaikumsalam. Apa dia orang-orang itu menjengoknya? Mungkin kau ini apa terus? Oh, hilang terus. Aja hilang terus. Niku Pak Dos, bojone kulo dijenggeli gara-gara beda pilihan. Tunggu ada niki, mentanggani niku. Zaman saya tiga beda pilihan disebut cerita. Kalau saya ada panwas itu saya kan budi mas panwas biasa Pak. Panwas itu kalian pilih terus niki. Bukan wonten pelanggaran pemilu. Nah sih pelanggaran sing kaya apa sih Mas? Pelanggaran sing atas politik, berita hoax, sekalian black campaign. Kan sih mau Pak, cuma tutup payung. Terus ono belasan yang komentar. Terus kalau itu Pak, black campaign itu kampanye dengan cara yang tidak benar. Contohnya nyebar fitnah, contohnya malih nyebar berita hoax, contohnya malih ngalah-ngalahna calon liyane itu termasuk black campaign. Wonten malih sing namine money politik itu. Money politik itu kampanye dengan cara menyebar uang supaya masyarakat mau milih si calon tersebut. Boten angsal black campaign, money politik niku pelanggaran pemilu sing ingkang tegas sami-sami kita awasi supaya pemilu berjalan aman, tertib dan damai. Ngoten. Wah, iki dirukna kayak Pak Panwas, men pernah ngerti. Ya wis iki bae, men aja punjane uga bojomu karo kuna karo Sumi kon mari ngono engko sore men tegamekna. Men ora ana masalah mati. Tur pada seneng kabeh. Gimana Pak? Siap? Ngoten Pak, kula kami terin. Oh nggih, tugas. Oke. Arep nggih, nggih. Arep nggih. Wis sampe balik. Yes, ya. Assalamualaikum Pak Haji. Waalaikumsalam. Kulo kali punah kan mriki ning tak sabar niku wonten napa? Napa? Iya, tinggal karo ngenteni Yudhira, tukang Yudhira lajak temene. Waalaikumsalam. Yudhira, monggo.
Monggo, punaran, monggo punaran. Yes, pada kumpul kabeh. Aku mau cari Kang Sabar, cari Yudhiro, dijenjeli Sumi kalau punah gara-gara beda pilihan. Apa bener, Dek? Nggih niku Pak Kadus, ujuk-ujuk punah kali Sumi jenjeli kula. Salah sapa? Ora gelem kontak karo liya-liyane. Wong ku ora umum. Kejak milih sing gampang maksudnya gandeng ora gelem. Pengen sih, terus senangnya ora dadi sadar. Wes, kayaknya untuk ngomong kok ya. Sing jenenge pilihan umum gue ya sarana golek pemimpin. Setiap warga punya berhak memilih pemimpinnya. Terserah arep milih sapa-sapa. Angger milih ya kudune sing cerdas, golek latar belakangnya, gelem visi misine, kinerjane, aja kur asal milih, tapi dipilah dhisik, aja kur gara-gara amplop karo tampange. Ora kakon. Wis saiki harus ada tukaran mani pada barang-barang mani baik wong karo tangga sedulur mani ora perlu kanjeng cewek ya apa mana cuma gara-gara beda pilihan wis saiki pada salaman jaluk ampur-ampuranan ya Nggih Pak Kadus. Nggih, Bu. Yang jaluk ampura ya ibu karo sampeyan. Yang harus diungkap ya jenjeng sampeyan. Iya pada-pada. Iya pada-pada. berbahaya kayaknya jaluk ampura sama ketundang ini sama kesinggung dan ngomong contohnya jaluk ampura snake Nggih, sakonipun Pak. sami-sami Ada sesek Pak Kadus. Kula sadhe pamit. Nggih. hati-hati ya Nggih. Assalamualaikum. Yuk, bilang yuk. Ini barang. Teman-teman yang ngesok apa ngaji yuk. Nyontok tuku nama sesampean ya gue bebok yuk. Rasanya satu ku. Ini rumah anak. Aku gak balik. Ibu. Yuk, ngesok ya. Yuk punah ya rewak. Sana ya rewak. Yuk. Enak satu kita. Banyak lewat. Satu apa ya? Satu kerja. Dinas Kominfo Kabupaten Malang bersama LPPL Radio Suara Tuli 87.7 FM mempersembahkan Talkshow Paku Humas Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan tema penanganan isu-isu strategis Pilkada Damai di Kabupaten Pemalang bersama para narasumber yang berkompeten di bidangnya. Bapak Ibu serta hadirin sekalian, mari kita sambut host kita hari ini, Tias Alodi dan Immanuel Al-Musa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat siang dan selamat datang kepada para hadirin yang sudah ada bersama kita di acara Talkshow Paku Humas Kabupaten Ya. Pemalang dengan temanya penanganan isu-isu strategis Pilkada Damai di Kabupaten Pemalang. Acara ini disiarkan langsung di channel YouTube pemerintah Kabupaten Pemalang dan juga di frekuensi 87.7 FM. Iya, kita bakal bahas mengenai pemilu dengan pastinya narasumber. Pilkada, Mas. Iya, pilkada Serentak ya, Serentak, yang akan ya. diadakan di 27 November mendatang. Oke, langsung saja kita akan panggil para narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Yang pertama ada Bapak PCS Bupati Pemalang, Bapak Agung Haryadi SEMM.
Ya, kemudian narasumber yang kedua ada Ketua KPU Kabupaten Pemalang, Bapak Agus Setianto. Dan narasumber yang ketiga ada Bapak Kapolres Pemalang yang pada kesempatan siang hari ini diwakilkan sama Bapak Nezi Saifuddin SHMH. Dan narasumber selanjutnya ada Dandim 0711 Pemalang yang diwakilkan Kapten CBA Bapak Supardi. Dan juga ada Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang yang diwakilkan oleh Pak Ermawan SHMM. Kepada beliau kami persilahkan untuk naik ke atas panggung. Ya. Bisa tepuk tangan dulu Pak. Tepuk tangannya yang meriah. Silakan Bapak. Bapak, ini sebelah sana. Ya, di kesempatan hari ini, sahabat Iduri dan juga penonton di channel YouTube pemerintah Kabupaten Pemalang juga bisa berinteraksi ya di live chatnya kita di sini untuk mempersingkat waktu karena udah kita langsung mulai saja talk show pada kesempatan siang hari ini. Kita sama-sama dulu nih. Selamat pagi Bapak. Iya, sehat ya Pak ya? Oke deh. Iya, sehat semuanya ya. Di kesempatan hari ini di momen yang luar biasa, apalagi mendekati pilkada di kesempatan hari ini sudah masuk bulan November ini ya, di awal November, di mana pilkada ini bukan menjadi tugas bagi para penyelenggara pilkada saja seperti KPU dan Bawaslu, tapi di sini peran kita semuanya juga ada begitu ya. Yang pertama nih Pak, saya mau tanya ke Pak Agung. Selamat pagi Bapak. Sehat ya Pak G. Oke, untuk peran pemerintah daerah nih Pak, bagaimana dalam pelaksanaan pilkada serentak 27 November mendatang? Malusun, kesempatan pertama pada talk show pada siang hari ini. Jadi sebelum kami sampaikan tanggapan, biar supaya cair saya panggung dulu ya. Oke Pak, monggo. Jadi tadi datang langsung apa ya kira-kira ya, panggungnya ini aja deh. Setiap pagi hari pasar selalu ramai. Cakep. Banyak pengunjung yang lalu lalang. Cakep. Mari kita wujudkan pilkada damai di Kabupaten Pemalang. Terima kasih para Kapolda yang juga selaku narasumber, Pak Ketua KPU, Mas Agus, dan Pak Sekda, Pak Kadis Kominfo, dan seluruh peserta yang hadir pada talkshow siang hari ini. Juga ada rekan dari tim dan juga banyak juga dari media. Jadi Mbak siapa tadi namanya? Tias. Tias menanyakan terkait dengan peran penting dari pemerintah dalam pilkada ini. Jadi ada beberapa hal yang berkaitan dengan memastikan pelaksanaan pilkada yang adil, aman, dan transparan. Ada beberapa hal yang perlu kita sikapi bagi pemerintah terkait dengan peran pentingnya. Yang pertama tentu adalah perlu menyiapkan regulasi dan kebijakan. Jadi pemerintah daerah Pemalang juga tentu bertanggung jawab untuk menyiapkan regulasi yang mengatur pelaksanaan pilkada, termasuk ketentuannya yang harus adil, harus transparan, kemudian regulasi terkait dengan jadwal pemilihan yang tentu nanti juga akan ditindaklanjuti dari KPU tentunya. Kemudian juga pendanaan, pengawasan dan sebagainya. Itu regulasi secara umum oleh pemerintah untuk menyiapkan pilkada. Itu juga terkait dengan masalah netralitas. Itu menjadi peran pemerintah untuk mengawal pilkada itu dengan menjaga netralitas khususnya para aparatur sipil negara. Pemerintah harus menjaga agar seluruh ASN bersikap netral, tidak memihak pada calon tertentu. Karena
netralitas ASN itu penting agar tidak terjadi konflik kepentingan tentunya, dan proses pilkada berlangsung dengan lancar dan jujur. Kemudian juga yang ketiga selanjutnya adalah juga perlu mengamankan dan menjaga ketertiban. Pemerintah bekerjasama dengan aparat keamanan seperti TNI, Polri yang juga hadir pada hari ini, kita bersama-sama menjaga, mengamankan ketertiban selama berlangsungnya pilkada, sehingga memberikan suasana yang aman untuk masyarakat juga. Kemudian juga kita memberikan dukungan fasilitas seperti hanya alat peraga itu juga kita memberikan dukungan, tapi juga melalui KPU tentunya yang menyelenggarakan, tapi secara umum itulah merupakan tanggung jawab dari pemerintah untuk memberikan dukungan fasilitas maupun penganggaran. Kemudian ini juga penting, kita selalu melakukan edukasi untuk meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memilih. Dari kita juga dari teman Dukcapil ya, itu secara proaktif melakukan rekaman KTP itu dalam rangka untuk memberikan kesempatan bagi warga yang sudah punya pilih untuk segera memberikan suaranya, sehingga tidak ada yang golput. Itu maka kita edukasikan, kita tingkatkan partisipasi publik untuk memberikan suaranya. Target kita kira-kira 80% untuk partisipasi. Ya. Kita harapkan, maka kami minta kepada seluruh elemen masyarakat untuk memberikan edukasi, sosialisasi pada masyarakat untuk memberikan suaranya. Kemudian juga tentu bersama dengan Bawaslu juga kita juga akan memberikan pengawasan, kemudian juga menindak kecurangan. Itu juga nanti dengan tentu Bawaslu yang melaksanakan itu, kita juga ikut mengawal, terutama kita juga mengawasi ASN kita. Mengawasi supaya tidak terjebak pada kegiatan politik di pilkada itu. Kemudian kita juga memberikan peluang untuk penyelesaian sengketa ketika terjadi terjadi perselisihan, ketidakpuasan, tentu kita lembaga-lembaga yang terkait kita akan kesana. Seperti itu Mbak, kira-kira peran utama dari pemerintah terkait dengan masalah pilkada. Oke, tadi sudah dijelaskan ya peran pemerintah daerah dalam pelaksanaan pilkada, dan menambahkan nih Pak, bagaimana pandangan Bapak mengenai upaya mewujudkan pilkada damai di Kabupaten Pemalang? Masih saya dong. Iya, saya pikir. Jadi untuk memajukan demokrasi maka ada beberapa alasan agar pilkada itu damai. Yang pertama tentu kita mencegah konflik sosial, itu penting sekali. Jadi pilkada yang damai membantu untuk mencegah terjadinya konflik antar penduduk, kandidat atau paslon, dan itu sering kali berujung pada tingkat kerusuhan, kekerasan, sehingga ketika proses pilkada berjalan itu kita hindarkan dari kegiatan-kegiatan ataupun suasana rusuh, dan masyarakat juga nantinya merasa aman untuk berpartisipasi menyuarakan pilihan mereka. Kemudian juga kita jaga harmonisasi sosial. Jadi kita pastikan adanya hubungan baik antara warga. Tadi di tayangan film tadi juga itu menggambarkan perbedaan pilihan warga, tapi selain keluarga yang baik, kita tetap menjaga keharmonisan antar warga walaupun ada perbedaan pilihan, sehingga kita yang paling kita perhatikan adalah untuk mencegah polarisasi. Ini sesuatu yang akan fatal ketika terjadi pilkada, akhirnya polarisasi itu kita hindari, sehingga kita harapkan pemilu itu tetap dengan suasana yang damai. Kemudian juga apa? Kalau damai itu juga mendukung kepercayaan pada masyarakat pada proses demokrasi.
Kalau suasana damai, adem, ayem, aman, masyarakat punya rasa kepercayaan bahwa sesuatu yang stabil, yang sehat di tingkat lokal itu mencerminkan suasana yang memberikan rasa percaya pada masyarakat, sehingga mereka sangat nyaman dan dia percaya pada pemerintah dalam mengawal penyelenggaraan proses demokrasi. Kemudian tentu juga selanjutnya adalah dalam rangka untuk menjamin stabilitas politik dan ekonomi. Jadi ketika ada kegiatan pilkada, maka proses-proses kegiatan di investasi, kemudian di kegiatan ekonomi itu tidak terganggu karena suasana damai, tidak ada satu peristiwa yang konflik, maka kegiatan investasi ekonomi itu juga berjalan dengan baik jika tidak terganggu. Nah, kemudian juga tadi meningkatkan partisipasi masyarakat dengan suasana aman, kondusif, mereka nyaman menggunakan haknya, tidak ada rongrong-rongan, tidak ada tekanan, mereka dengan suasana yang nyaman, tidak ada ancaman, tidak ada intimidasi, mereka bisa memberikan suaranya dengan nyaman. Kemudian tujuannya juga memberikan citra daerah yang positif. Daerah mampu mewujudkan kegiatan demokrasi dengan suasana damai, itu akan memberikan citra yang baik pada pemerintah. Kemudian juga memberikan teladan bagi federasi kita bahwa ini kan banyak sekian persen itu kan pemilih pemula. Nah itu kita berikan teladan bagi federasi untuk meningkatkan stabilitas mereka bahwa kita mampu mengawal kegiatan demokrasi dengan aman dan baik. Segala itu. Iya, luar biasa sekali. Jadi memang di sini peran pemerintah itu ada untuk pilkada serentak di 2024 ini, kemudian juga upaya mewujudkan pilkada damai ini butuh gotong royong dari semua elemen, termasuk dari Polres Pemalang nih Pak ya. Ada Pak Mezi di kesempatan hari ini dan juga dari Kodim 711 Pemalang. Terkait tadi untuk mewujudkan pilkada damai, pastinya dari Polres ataupun juga Dandim ini juga punya peran penting begitu ya untuk mendukung keamanan dan juga ketertiban nih Pak. Bagaimana peran baik kepolisian ataupun juga TNI untuk mendukung keamanan dan ketertiban selama proses pilkada? Mungkin bukan hanya pas hari H saja ya Pak, tapi dari tahapan pilkada yang ada. Ini kami dulu. Iya, oke. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan kepada kami. Ini tadi Pak Puji Bupati ya berpantun. Saya pun terinspirasi dari film tadi yang ditayakan. Terus orek-orek aja ini, orek-orek aja. Ya sedikit juga berpantun untuk bisa artinya mengingatkan kita bersama dalam situasi pilkada khususnya di Kabupaten Pemalang. Mencoba ya, izin berpantun juga seperti Pak Puji. Ikan lohan dibungkus kasar, dimasak mama sedap rasanya. Beda pilihan itu biasa, yang utama adalah persatuan masyarakat ya. Terinspirasi dari tadi ya, film dokumenter dan juga video Pak PJ Bupati. Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada kami Polres Pemalang. Dalam hal ini kami mewakili beliau Bapak Kapolres Pemalang yang saat sekarang masih ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, diwakilkan kepada kami. Kebetulan kami dalam hal ini selaku kepala bagian operasional Polres Pemalang, yang mana kaitannya dengan dinamika cipta kondisi Kamtibmas merupakan bidang kami secara langsung dalam hal strategi maupun teknik dalam pengelolaan Kamtibmas agar tercipta kondusivitas wilayah sehingga kondusivitas itu bisa tercapai, terpenuhi ya, karena aman itu bukan artinya sebuah
sesuatu ya yang tiba-tiba terus konyong-konyong ataupun muncul dengan adanya. Namun demikian semua harus dengan ada pengelolaan. Pengelolaan di sini juga merupakan semua unsur daripada elemen masyarakat yang ada, ya, yang ada khususnya di wilayah Kabupaten Pemalang ini dalam hal peran daripada unsur elemen masyarakat yang semuanya pastinya harus berperan sehingga kondusivitas wilayah itu bisa tercapai. Kemudian peran Polri dalam hal ini, ya, dan khususnya pada saat sekarang ini kaitannya dengan pilkada bupati, yang jelas kami berperan pasti ada dasarnya terlebih dahulu karena kami bertindak pasti melalui sebuah proses, ya. Dasar tersebut adalah Undang-Undang Kepolisian nomor 2 tahun 2002, kemudian juga kaitannya dengan Peraturan Kapolri nomor 8 tahun 2021 tentang manajemen keberhasilan pengelolaan situasi Kamtibmas. Kemudian terkait dengan pilkada ini juga adanya PKPU nomor 3 nih Pak Ketua nih. Nah, terkait dengan penyelenggaraan ataupun tahapan di masa pilkada dan juga rencana operasi yang mendasari dari Mabes, Polda, dan kita tuangkan, kita jabarkan sesuai dengan situasi kewilayahan yang ada dalam halnya rencana operasi Mantap Praja Polres Pemalang tahun 2024. Kemudian peran yang kita laksanakan dalam menciptakan sebuah kondusivitas, ya, khususnya pada saat masa pilkada ini, kami pun melaksanakan kegiatan pra sebelumnya. Berarti pra kegiatannya sudah kita laksanakan, Pak. Sudah kita laksanakan dengan kegiatan-kegiatan preventif, ya, cipta kondisi dengan kegiatan polling system. Kita bersambang kepada tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, tokoh wanita, dan semua yang ada pada lapisan masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang ini melalui pejabat-pejabat kami, baik itu yang ada di Polres, di Polsek, dan juga ujung tombak terdepan kami adalah Babin Kamtibmas bersinergi dengan Babinsa, ya, dari Babinsa. Kalau Babinsa itu dari rekan saudara kami TNI, kalau Babin Kamtibmas itu dari Polri, ya, bersinergi bersama di lapangan, ya, di lapangan pra sebelum mulai artinya pelaksanaan tahapan kampanye ini berlangsung sudah melaksanakan cipta kondisi dengan polling system tersebut. Kemudian memasuki tahapan pilkada, ya, tahapan pilkada, kami pun juga sudah di situ berarti sudah masuk dalam kegiatan operasi, ya, Mbak. Jadi operasi pengamanan pilkada tahun 2004 ini, sandi operasi kami adalah operasi Mantap Praja. Mantap Praja Candi, karena kalau Jawa Tengah ini simbolnya adalah Candi Borobudur, sehingga untuk Polda, ya, menggunakan candi. Nah, tahapan itu kami laksanakan, ya, dari mulai tahapan pengumuman, kemudian pendaftaran, kemudian saat itu verifikasi administrasi para paslon, ya, kami pun mengiringi, mengikuti, dan juga termasuk dalam pokja KPU dalam verifikasi administrasi para paslon itu, ya, baca paslon itu, ya, sebelum kita sampai kemudian pengumuman penetapan, ya, penetapan paslon menjadi calon paslon, ya, kemudian sampai pengundian, dan saat sekarang juga terus bergulir tahapannya yang saat sekarang yang mana sudah memasuki tahapan kampanye, ya. Kampanye yang nanti akan berakhir masa kampanyenya itu tanggal 23 November ini. Nah, setelah itu ada jeda waktu masa tenang 3 hari, kemudian puncaknya adalah di tanggal 27 November. Kita ikuti terus tahapannya tersebut sampai nanti berarti berakhirnya operasi Mantap Praja ini, yaitu sampai dengan pelantikan bupati dan wakil bupati terpilih di tahun depan, tahun 2025. Itu seperti itu. Iya, itu dari kepolisian, ya. Yeah. Mungkin tidak jauh berbeda dengan dari TNI, Pak. Seperti apa, Pak? Terima kasih, Ibu.
yang terhormat Bapak PJS Bupati Pemalang, mitra karib kami dari Polres dan diwakili oleh Kapolres, kemudian juga dari Kejaksaan dan dari KPU dan seluruh yang hadir di hadapan kami semua. Sebelum kami sampaikan tentang peran TNI, izinkan kami pertama permohonan maaf bahwa Komandan Kodim 0711 Pemalang yang seyoganya akan hadir di sini, tapi beliau punya kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan, maka mewakilkan kami sebagai Pasir Kodim. Jadi beliau tidak hadir karena ada kegiatan yang tidak dapat ditinggalkan. Sehingga kami untuk menyampaikan peran TNI untuk kegiatan di dalam melaksanakan kegiatan Pilkada 2024, TNI mempunyai peran di mana bahwa Kodim 0711 Pemalang sebagai satuan komando kewilayahan di mana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 bahwa dalam operasi militer selain perang, yaitu yang pertama membantu pemerintah daerah di wilayahnya, kemudian yang kedua membantu Polri manakala di dalam kegiatan keamanan ketertiban masyarakat. Tentunya kami sebagai leading sektor Kodim 0711 Pemalang juga mempunyai atau menyiapkan personil, material, piranti lunak, dan kegiatan di mana dalam melaksanakan atau menyiapkan personil, menempatkan personil pada saat kita atau monitor penyelenggaraan atau pentahapan pemilu. Itu kami anggota Kodim kami siapkan sebagai tim keamanan. Kemudian untuk materi apa yang kita miliki seperti kendaraan bermotor, seperti alat komunikasi dan juga alat PHH kita siapkan juga untuk mengantisipasi terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian untuk piranti lunak kita juga berdasarkan undang-undang atau perintah dari ST Komando Atas. Seperti kita juga mempunyai buku netralitas TNI, di mana setiap melaksanakan kegiatan juga menggunakan sesuai prosedur atau SOP. Kemudian juga melaksanakan kegiatan yaitu seperti di wilayah seperti sudah disampaikan dari Polres ada Babin Katimas, juga di wilayah kita ada Babinsa yang melaksanakan pembinaan teritorial oleh para Babinsa melalui kegiatan konsos komunikasi di wilayah seperti kegiatan bakti sosial, PMNG, karya bakti atau baksos. Kemudian dengan pemberdayaan mitra karib kami juga di wilayah banyak masyarakat yang kita rekrut untuk menjadi sahabat kita untuk melaksanakan kegiatan pengamanan pilkada ini dan juga penggalangan daripada aparat intel juga ada di wilayah sementara ini. Oke, tadi udah dijelaskan ya peran dari kepolisian, kemudian peran dari TNI dan juga peran dari pemerintah daerah dalam pelaksanaan pilkada, bagaimana pilkada agar berjalan dengan damai ya sesuai dengan tema kita pada hari ini, penanganan isu-isu strategis pilkada damai di Kabupaten Pemalang. Oke, lanjut pertanyaan selanjutnya nih kepada Bapak PJS Bupati Pemalang. Bagaimana Pak pemerintah Kabupaten Pemalang bekerja sama dengan organisasi masyarakat untuk menjaga ketertiban selama masa kampanye dan pemungutan suara? Jadi terkait dengan masalah kerjasama ya dengan para organisasi masyarakat itu juga penting,
guna menjaga ketertiban selama masa kampanye dan pemungutan suara. Jadi bentuk kerjasama kita lakukan dengan melakukan penyuluhan, edukasi masyarakat, dan pemerintah dapat kerjasama dengan organisasi masyarakat untuk memberikan penyuluhan mengenai pentingnya menjaga kedamaian selama proses kampanye dan pemungutan suara. Edukasi ini tentu mencakup kegiatan sosialisasi, kemudian kegiatan-kegiatan pemberian informasi berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban pemilih, kemudian larangan black campaign, dan memberikan informasi terkait dengan dampak-dampak negatif dan dampak potensi terjadinya konflik politik. Kemudian juga kita perlu membentuk semacam satuan tugas atau kelompok relawan. Di pemerintah juga sudah membuat satgas juga, satgas untuk kegiatan pilkada. Kita untuk satuan tugas, kemudian kelompok relawan yang tentu bersama-sama dengan Bawaslu mengawasi ketertiban di lingkungan masyarakat. Kemudian relawan juga bisa memantau kegiatan kampanye, mendeteksi potensi konflik, setelah memberikan peringatan dini atas aktivitas yang sangat mencurigakan. Kemudian kita juga melakukan kerjasama untuk penyebaran informasi yang positif dan mengklarifikasi berita bohong atau hoax. Itu juga sesuatu yang perlu kita perhatikan dengan masyarakat dan sama-sama untuk mengurangi ataupun mengantisipasi adanya berita bohong. Kita perlu sangat cepat memberikan klarifikasi atas berita-berita yang bohong. Kemudian juga bisa melakukan mediasi untuk penyelesaian konfliknya pada dengan masyarakat. Kemudian juga melakukan pantauan kampanye damai. Kita bersama dengan TNI Polri, dengan Bawaslu, dengan masyarakat, kita sama-sama kita sudah komitmen, sudah mendeklarasikan adanya kepada damai. Maka wujud dari komitmen bersama itu kita sama-sama melakukan pemantauan. Kemudian juga dari teman-teman OPD yang terkait juga melakukan beberapa kegiatan-kegiatan pelatihan untuk tadi memberikan kompetensi ataupun memberikan materi kepada relawan untuk bisa memberikan dukungan kepada pemerintah dalam mengawal kegiatan pilkada. Mungkin itu beberapa yang dapat kami sampaikan terkait dengan dukungan kerjasama dengan masyarakat ataupun instansi yang terkait. Iya, dan juga tadi yang paling penting di masa sekarang adalah ini ya Pak, pencegahan berita hoax ya Pak ya. Sekarang itu marak sekali terjadi, jadi kalau misal pun ada harus segera diklarifikasi seperti itu ya Pak. Ya. Oke, kita kembali ke perwakilan dari Polres kemarin Pak Mezi terkait dengan pemetaan daerah rawan konflik. Apakah sudah ada nih, mengingat tadi kemungkinan konflik itu ada di tengah masyarakat. Bagaimana dengan di Kabupaten Pemalang sendiri? Apakah daerah rawan konfliknya sudah dipetakan, dan bagaimana kolaborasi antara Polri dan juga TNI dalam mengantisipasi daerah-daerah tersebut? Baik, jadi terkait dengan pemetaan, terkait dengan potensi rawan konflik, kami tadi juga sudah menjelaskan sebelumnya bahwasanya kaitannya dengan pengelolaan dinamika Kamtibmas ini, khususnya dalam hal pilkada, upaya yang telah dilakukan secara bersama kami Polri dibantu oleh TNI dan juga dari pemerintah daerah sendiri yang mendukung kaitannya dengan kegiatan untuk sebuah kondusivitas, penciptaan kondusivitas wilayah agar tercapai sesuai dengan tujuan Kamtibmas. Upaya kami juga sudah melakukan yang jelas terkait dengan pemetaan atau dalam bahasa kami mapping. Apalagi mendasari dari hasil atau footnote dari Bawaslu tanggal 26 Agustus tahun 2024 tentang penyelenggaraan pemilu, ya pemilu.
kita dalam indeks kerawanan pemilu yang dilakukan mapping atau mitigasi oleh Bawaslu, Pemalang merupakan 5 besar kategori kabupaten yang rawan, ya, yang rawan. Kita berada di posisi 4. Maka dari itu kita juga dari hasil IKP Bawaslu tersebut, ya ini kaitannya dengan rawan penyelenggaraan. Dimensi dari Bawaslu itu rawannya rawan penyelenggaraan. Tapi dari rawan penyelenggaraan itu kita juga bisa analisis untuk mencegah ya dari potensi gangguan ya, atau ambang gangguan lebih dahulu, adanya ambang gangguan yang bisa menjadi potensi gangguan atau bahkan gangguan nyata. Kita harus lakukan upaya-upaya. Kita telah melakukan mitigasi full paket kalau di dalam bahasa kami yang tadi disampaikan oleh sahabat kami, rekan kami dari Kodim 017 tentang gerak daripada rekan-rekan ataupun anggota intelijen yang ada di lapangan adalah full paket pengumpulan bahan keterangan dibantu oleh garda terdepan ya di masing-masing instansi kami, yaitu adanya Babin Kamtibmas dan Babinsa merupakan ujung tombak terdepan karena anggota-anggota inilah yang berada secara langsung di tengah masyarakat di daerah desa binaannya dengan melakukan kegiatan-kegiatan komunikasi sosial dan deteksi ya di kami, kemudian mengumpulkan adanya mungkin ambang gangguan yang bisa menjadi potensi gangguan. Kita melakukan upaya-upaya pencegahan juga agar tidak muncul menjadi gangguan nyata. Jadi terhadap kaitannya dengan potensi konflik yang ada, pada prinsipnya kami telah melakukan mitigasi, mapping, dan juga melakukan upaya-upaya untuk tidak terjadinya potensi gangguan ini atau potensi konflik menjadi sebuah gangguan nyata. Demikian kami. Jadi memang harus ditekan ya Pak, biar tidak terjadi sampai ke konflik seperti ya, jadi baru ambang saja ya kita sudah harus melakukan upaya kegiatan preemptif ataupun preventif. Ini baru ambang. Jadi ambang itu ambang gangguan agar tidak menjadi potensi gangguan. Nah, potensi gangguan. Dan kalau tahap ke atasnya dari potensi menjadi gangguan nyata berarti sudah ada konflik, tidak terjadi konflik. Nah itu jangan sampai terjadi yang seperti itu. Jadi dari sejak ambang saja sudah kita amati. Ya, kita deteksi, kemudian kita lakukan upaya-upaya pencegahan dengan kegiatan-kegiatan preemptif, yaitu polling system tadi bisa masih dilakukan. Kemudian yang kita laksanakan saat sekarang ini di Polres Pemalang, kegiatan rutin di setiap minggunya adalah Jumat Curhat, Mbak. Ya, Jumat Curhat. Ya, kami ada Jumat Curhat kegiatan bersama rekan TNI dan dari kabupaten dari dinas terkait ya melakukan bersama-sama di tingkat kecamatan itu berarti Forkopimda ya Forkopimda melaksanakan kegiatan berjumatan bersama, kemudian setelah jumatan ada kegiatan interaksi antara kita ya masyarakat dengan petugas yang ada di wilayah Kabupaten Pemalang begitu. Petugas Kamtibmasnya, TNI Polri, dan petugas dari pemerintah daerah. Jadi keluhan-keluhan yang ada di masyarakat yang merupakan itu mungkin sebuah ambang gangguan, kita bisa ambil deteksi, tidak lanjuti agar tidak menjadi potensi gangguan atau bahkan menjadi gangguan nyata. Itu jangan sampai. Karena kalau sudah gangguan nyata dari konflik sudah gangguan Kamtibmas, nah ini akan menjadikan sebuah nanti gangguan dalam perjalanan mengganggu kondisivitas wilayah kondisi. Demikian. Oke, luar biasa sekali. Dan ya, kita akan tanya ke Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Pemalang yang diwakilkan Bapak Hermawan SHMM. Yang mana satu pertanyaan atau dua pertanyaan sebelum kita masuk ke jeda. Oke, Pak. Siap. Oke, siap. Tadi kan udah bahas mengenai pelanggaran atau gangguan-gangguan juga ya. Yang mana pastinya ada ini. Apakah pelanggaran pidana di pilkada itu merupakan ranah kejaksaan, Pak? Bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Kami titip salam dari beliau Pak Jari untuk peserta karena beliau ada kegiatan.
Jadi menugaskan saya. Sebelum menjawab tadi, kami akan menjelaskan dulu apa sih tugas dan wewenang Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi menurut Undang-Undang Nomor 11 2001 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, di pasal 30 dijelaskan di situ ada tugas kewenangan kejaksaan antara lain di bidang pidana, terus di bidang perdata dan tata usaha negara, dan yang ketiga di bidang ketertiban dan ketentraman. Jadi masuk atau tidak perkara pidana pemilu, jelas masuk. Jadi di bidang pidana sudah masuk di situ, apalagi dijelaskan di Undang-Undang Nomor 10 2016 tentang pemilihan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, dan wali kota. Dijelaskan bahwa untuk melakukan tindak pidana pemilu atau pilkada di setiap kecamatan, provinsi dan kabupaten dibentuk suatu sentra penegakan hukum terpadu. Jadi di situ ada personilnya dari kejaksaan, teman kami dari kepolisian dan Bawaslu. Apa maksud tujuan dari adanya sentra terpadu? Di situ kami ada melakukan keselarasan, kesamaan untuk penanganan tindak pidana pemilu. Hal itu diatur di pasal 152 ayat 1 yang menjelaskan bahwa untuk menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana pemilihan, Bawaslu provinsi dan atau Panwas kabupaten, kota, kepolisian dan atau kejaksaan dan membentuk suatu sentra penegakan hukum terpadu. Di situ kami kerjasama kolaborasi antara penyidik, Bawaslu untuk menyelarasan pemahaman dari tindak pidana itu. Jadi ya masuk ranahnya kejaksaan bisa. Kejaksaan atau kejaksaan, kami sudah punya pos pemilu pilkada, tiap hari kami pantau, kami sampaikan ke pusat bahwa ini perkembangannya di Pemalang, kampanyenya jalan aman, alhamdulillah sampai. Begitu bisa dimasukkan. Kemudian satu nih Pak, apakah money politik itu bisa diproses pidana Pak? Oh, money politik. Oh, dari dulu ya. Jadi dari film tadi ya juga iya. Money politik itu bisa mempengaruhi orang untuk memilih atau tidak memilih pakai hak pilihnya, gitu loh. Iya betul. Ya kan? Atau harus kalau tunjuk ini, pasti tidak boleh ada larangannya dan ada ancamannya. Ya kan? Di Undang-Undang Pilkada Nomor 16 2010, Nomor 10 2016 sudah jelas ada larangannya. Ini saya ngambil yang pokoknya, pasal 73. Pasal 73 ayat 1, calon dan atau tim kampanye dilarang menjanjikan dan atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggaraan pemilihan dan atau pemilu. Terus lebih jelas lagi di ayat 4-nya disebutkan bahwa selain calon pasangan calon anggota partai politik, tim kampanye dan relawan dan pihak lain juga dilarang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum, menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia untuk langsung atau tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih untuk penggunaan hak pilihnya, terus menggunakan hak pilih tidak sebagai mestinya dan menghalang-halangi, itu dilarang. Di mana itu larangannya? Itu ada ancamannya. Berapa itu Pak? Ancamannya apa? Ancamannya berupa pidana ya. Di pasal bawahnya itu 187 itu ada ancaman pidananya. Yang melanggar pasal tadi itu minimal 36 bulan minimalnya dan maksimalnya 6 bulan, 5 tahun berarti 6 tahun ya, 7 bulan, dan atau denda sedikitnya 200 juta paling banyak 1 miliar. Oke, nah boleh dilarang lah kita main politik, relawan kah atau orang yang
tim, apalagi tim kampanyenya tidak boleh, relawan juga tidak boleh, apalagi orang luar yang ketahuan mempengaruhi masyarakat untuk pilih ABC tidak boleh. Oke, ya karena ini juga disiarkan langsung di Alumni Radio Suara Widuri, Bapak. Jadi ini bisa langsung nyampe ke masyarakat, harapannya masyarakat kalau ada yang mau politik langsung menolak begitu ya. Oke. Harus cerdas. Tapi orang Pemalang sekarang udah cerdas-cerdas Pak ya. Amin ya Pak ya. Oke. Iya, dan nanti kita akan lanjutkan lagi Sobat Widu dan juga para audiens yang ada di sini. Akan kita jeda sebentar, jangan kemana-mana, tetap di Talk Show Bapak Humas Pemerintah Kabupaten Pemalang. Iya, masih di Talk Show Bapak Humas Pemerintah Kabupaten Pemalang dengan tema penanganan isu-isu strategis Pilkada Damai di Kabupaten Pemalang. Tepuk tangannya dulu Bapak Ibu. Oke, kita akan lanjut membahas untuk Pilkada Damai. Kalau tadi sudah dari Forkopimda ya, sudah menyampaikan perannya masing-masing. Kemudian kita akan tanya ke KPU. Tapi apa itu? Tapi kita ada sedikit pesan dari Bawaslu, kebetulan beliau tidak bisa hadir di tengah-tengah kita gitu ya. Jadi ada pesan yang ingin Bawaslu sampaikan, terutama terkait dengan netralitas ASN di pemerintah Kabupaten Pemalang, dan juga tadi ada Satgas yang dibentuk ya oleh Bawaslu. Oke, untuk netralitas ASN ya, ataupun juga dari perangkat desa yang ada ya, ini sudah diatur menurut Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020, di mana bisa dilaporkan ya, menurut pasal 4 ayat 2, laporan disampaikan paling lama 7 hari terhitung sejak diketahui dan atau ditemukan pelanggaran pemilihan. Selain itu juga terkait pelanggaran netralitas ASN atau perangkat desa diatur lebih lanjut dalam perundang-undangan
UU ASN nomor 20 tahun 2023 dan UU Desa nomor 3 tahun 2024 perubahan atas UU nomor 6 tahun 2014. Kemudian ada apa lagi? Kemudian kalau kita membahas mekanisme penyelenggaraan ketika ditemukan pelanggaran, ini ya. Sebagaimana ketentuan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2020 tentang penanganan pelanggaran pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta wali kota dan wakil wali kota. Ya, pasal 9. Syarat-syarat laporan hasil pengawasan dapat ditetapkan menjadi temuan. Yang pertama, identitas penemu dugaan pelanggaran pemilihan. Kemudian, batas waktu penetapan temuan tidak melebihi ketentuan batas waktu paling lama 7 hari terhitung sejak laporan hasil pengawasan dibuat. Kemudian, identitas pelaku. Selanjutnya, uraian kejadian. Dan yang kedua, informasi awal ada 8 macam. Yaitu yang pertama, informasi lisan yang disampaikan secara langsung atau melalui saluran telepon resmi ke sekretariat. Yang kedua, informasi tulisan yang disampaikan melalui surat elektronik resmi atau melalui jasa ekspedisi ke sekretariat. Yang ketiga, informasi dugaan pelanggaran pemilihan yang berasal dari laporan yang tidak diregister karena dinyatakan tidak memenuhi syarat formal tetapi memenuhi syarat material. Nomor 4, informasi dugaan pelanggaran pemilihan yang berasal dari laporan yang dicabut oleh pelapor. 5, informasi yang diperoleh melalui aplikasi percakapan. 6, informasi yang diperoleh dari akun media sosial. Nomor 7, informasi yang diperoleh media cetak dan media elektronik. Dan nomor terakhir, nomor 8 adalah informasi yang diperoleh dari media lainnya. Oke, nomor 3 nih masih ada. Ya. Syarat formasi laporan. Syarat formasi laporan yang pertama nama dan alamat pelapor. Yang kedua pihak terlapor. 3, waktu penyampaian pelapor tidak melebihi ketentuan paling lama 7 hari terhitung sejak diketahuinya atau ditemukannya dugaan pelanggaran. Ya, selanjutnya yang keempat ya, syarat material nih. Yang pertama, waktu dan tempat kejadian dugaan pelanggaran. Yang kedua, uraian kejadian dugaan pelanggaran. Dan yang ketiga, pastinya bukti. Dan yang terakhir, nomor 5, dokumen yang harus diserahkan oleh pelapor. Yang pertama itu bukti penyampaian laporan secara online. Yang kedua, kopi KTP atau tanda pengenal kependudukan lain sesuai perundangan. Dan yang ketiga adalah bukti. Gitu ya. Oke, jadi pada dasarnya, pada intinya Bawaslu juga mengajak masyarakat untuk kalau menemukan pelanggaran atau yang sejenisnya bisa lapor ya, baik ke Bawaslu atau yang terdekat berarti Panwascam. Begitu ya Pak Agus ya? Laras nggak Pak? Oke, kita mau langsung tanya aja ke Pak Agus selaku Ketua KPU Kabupaten Pemalang. Iya. Sehat Pak? Lagi sibuk banget nih Pak ya, karena tahapan apalagi menjelang Pilkada serentak berlangsung di 27 November mendatang ini, pasti KPU punya banyak kegiatan ya. Dan mungkin sebelum ke teknis Pak, mungkin bisa menanggapi tadi Pilkada damai di Kabupaten Pemalang sendiri. Harapannya seperti apa nih Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak DC, Pak Messi, Pak Abdi, Pak Munawan dan semua yang di sini. Terima kasih sudah mengundang KPU untuk cerita secara sosialisasi. Jadi ini tanggal 5 Hari ini tanggal 5. Tanggal 5 November. Saya sebutkan. Tanggal 5 November 2024. Jadi pilkada kita tinggal 21 hari Pak. Iya. 21 hari itu kalau di KPU itu saya sampai nggak bisa hitung karena memang kalau di KPU mendekati bulan ini tidak ada hari libur, jadi Sabtu Minggu tetap berangkat, jadi kita lupa harinya hari apa. Nah, sampai hari ini kita masih proses logistik, sudah berdatang semua Bapak Ibu, surat-surat sudah datang, sudah kita lipat jumlahnya 2 surat suara gubernur sama bupati.
Jadi kalau 5 tahun lalu itu pilkadanya hanya 1 surat suara, ini 2. Jadi ini baru. Jadi 2 juta surat suara itu sudah kita tempatkan di gudang, sudah terlipat. Kemudian kotak suara juga sudah kita rapid, jumlahnya sama. Kotak suara itu per TPS masing-masing 1, jadi ada 2 pemilihan. Bupati sama gubernur ada 2 kali jumlah TPS. Jumlah TPS kita 2.308. Jadi sekitar tinggal kalikan saja. Jadi hampir 5.000 berarti. Nah, jadi kemudian kita memastikan nanti H-7 yaitu tanggal 20 November semua kotak suara dan isinya yang terdiri dari surat suara tadi sama beberapa formulir termasuk untuk menghitung itu sudah sampai ke kecamatan. Di sini ada Pak Camat ya? Ada. Jadi bisa ini targetnya tanggal 20 sudah sampai ke kecamatan. Nanti kemudian targetnya adalah H-1 itu semua kotak sudah sampai ke TPS. Nah, itu yang perlu saya sampaikan. Ya, jadi bisa menjadi perhatian bagi Pak Camat, kemudian lurah dan desa juga ya Pak ya untuk siap-siap begitu ya Pak ya. Oke, kita ke teknis nih Pak, mau tanya tentang teknis terkait dengan untuk daftar pemilih tetap. Itu kan sudah ditetapkan ya Pak ya. Tapi apabila ada yang tidak terdaftar di DPT ini, tetapi memenuhi persyaratan sebagai pemilih, apakah dapat menggunakan suaranya dengan menggunakan EKTP saja, atau mungkin ada prosedur lainnya Pak? Prinsipnya gini, besok itu pilkadanya kan milih gubernur sama bupati. Iya. Jadi seseorang yang bisa milih itu harus berKTP Jawa Tengah dalam konteks pilkada di Pemalang. Oke. Jadi kalau Pak Hermawan rumahnya mana Pak? Bekasi. Pak Hermawan ini secara teknis tidak bisa nyoblos di Pemalang, baik nyoblos gubernur atau bupati. Kalau Pak Hermawan nyoblos harus pulang ke Bekasi untuk milih bupati dan gubernur. Kemudian ada ditemukan nanti ada orang Pemalang sudah punya KTP tapi nggak masuk DPT. Itu prinsipnya bisa nyoblos. Tapi dia harus nyoblosnya di sesuai KTP. Domisili. Iya, misalkan warga desa Kebun Dalem, dia harus milih di Kebun Dalem. Tinggal lihat KTP-nya saja. KTP-nya alamatnya misalkan Jalan Serayu, ya udah cari TPS yang di Jalan Serayu. Gitu. Kemudian datangnya ini yang orang pada datangnya harus jam 12 sampai jam 1. 12 siang sampai jam 1 siang. Itu namanya pemilih khusus. Jadi kalau jam 7 sampai jam 12 belum bisa dilayani. Nah, karena dia pemilih khusus, daftar pemilih khusus. Jadi jam 12 dan pastikan alamat sesuai KTP-nya. Jadi bisa. Oke, tetap bisa ya meskipun menggunakan EKTP saja. Tapi kalau warga Jawa Tengah nih Pak. Nah, ini Pak, untuk pemilih yang bukan warga Pemalang tapi masih menjadi warga Jawa Tengah dan hendak memilih gubernur dan wakil gubernur, apakah bisa Pak? Ini saya kasih contoh lagi Pak PJ nih. Walaupun saya ngerti Pak tanggal 23 nanti Pak PJ pasti 23 November Bapak Ibu itu sudah selesai dan pulang ke Semarang. Karena saya yakin Pak PJ ini alamatnya di Semarang, dia terdaftar di daftar pemilih di Semarang, TPS-nya juga di Semarang. Tetapi kalau Pak PJ ini tiba-tiba saya pengen nyoblosnya di Pemalang tanggal 27 November, bisa. Tapi syaratnya Pak PJ ini harus bikin surat pindah memilih. Nah, pindah memilihnya itu harus 1 minggu sebelum coblosan. Itu tanggal 20 November harus ngurus pindah memilih. Misalkan Pak PJ mau milih pemilih, nah, tinggal aja datang ke KPU Pemalang atau KPU di Semarang atau bahkan petugas KPU di desa, kecamatan untuk ngurus surat pindah memilih. Nanti dia bisa milih dipilih, tapi surat-suratnya hanya 1, yaitu bisa memilih gubernur saja. Nah, sedangkan bupatinya nggak boleh karena dia DPT-nya bukan DPT di mana. Nanti konteksnya ini. Iya, jadi tetap bisa asalkan ada surat pindah memilih seperti itu ya. Kayak misalkan ada mahasiswa Pemalang nih, kuliah di Semarang. Dia udah yakin tanggal 27 November walaupun diliburkan tapi nggak pulang ke Pemalang. Nah, betul itu Pak, yang dirantau-rantau itu Pak. Dia harus surat pindah memilih untuk bisa nyoblos di Semarang.
tapi nyobosnya hanya gubernur saja, tapi tidak bisa menjadi bupati. Oh, oke, seperti itu ya. Nah Pak, oke, kemarin nih Pak, kan sudah berlangsung debat putaran pertama dan pastinya ada debat lanjutan. Mungkin ada evaluasi dari KPU terkait mungkin materi debat untuk calon bupati dan wakil bupati Pemalang. Jadi alhamdulillah debat kemarin itu ditonton oleh 50.000 orang Pak. Itu yang ada di YouTube-nya TVRI. YouTube-nya Pemalang itu sekitar 40 ribuan. Terus ada Kompas TV itu, Kompas TV Pekalongan itu streaming juga itu sekitar 12 ribu. Saya nggak tahu yang lain-lain. Itu kalau di total itu moga-moga bisa sampai yang di TV ya, bisa sampai 100 ribu. Wow, oke. Tetapi kemarin kan dengan sampai itu ada kritik. Kritiknya adalah Pak, kok acaranya pagi hari? Kok bukan hari libur? Nah, makanya kita evaluasi. Insya Allah nanti debat kedua tanggal 16 November Bapak Ibu, malam minggu jam 7 malam. Nah, jadi karena untuk itu evaluasi tadi, moga-moga tertargetkan lebih dari 100 ribu. Amin. Kemarin kita sudah anggarkan di KPU, kita nanti akan perintahkan semua PPS, panitia pemilihan suara di tingkat desa, itu nobar di balai desa masing-masing. Kita gelontorkan anggaran biar semua desa ramai. Nah, kalau semua desa ramai, penontonnya pasti naik. Apalagi itu malam minggu, jadi biar penontonnya bisa lebih daripada yang pertama. Iya, selain itu juga bisa berdampak sama partisipasi dari masyarakat harapannya ya Pak ya. Oke, luar biasa sekali. Nah Pak tadi ngomongin tentang pilkada yang nanti jatuh di hari Rabu ya Pak ya. Mungkin itu kan hanya liburnya sehari doang nih. Biasanya yang rata-ratanya agak mager buat pulang ke Pemalang. Mungkin ada himbauan ataupun hal yang dilakukan oleh KPU Pemalang untuk bisa tetap mengajak mereka menyalurkan hak suaranya. Jadi kalau Pemalang ini kan daftar pemilih tetapnya itu termasuk terbesar di Jawa Tengah, sekitar 10 besar. Itu 1,1 juta. Tapi fakta di lapangan memang yang merantau itu jumlahnya bisa 10-20%. Itu yang di Jakarta, lagi ke laut, lagi jadi TKI dan lain. Itu memang karena kita belum e-voting, belum bisa nyoblos kayak di Eropa pakai kotak kantor pos lain. Ya kita hanya bisa berharap mereka mau pulang Pak. Gitu. Atau yang misalnya mahasiswa lagi kuliah di Semarang, di Jogja, di Solo, tetap pulang karena diliburkan. Harapannya cuma itu. Tapi saya yakin makin kesini makin bagus partisipasinya Pak. Karena memang sekarang orang-orang di luar pulau di Jakarta bisa nonton langsung calonnya lewat debat. Kemudian medsosnya juga sangat bagus di Pemalang. Jadi saya pikir ke depan memang partisipasi pasti bisa naik. Luar biasa sekali. Ya. Bisa tepuk tangan Bapak Ibu. Semoga pilkada di 27 November mendatang bisa berjalan dengan baik, lancar, tanpa kendala, juga partisipasi masyarakatnya juga lebih tinggi daripada pemilu kemarin harapannya ya Pak ya. Dan mungkin sebelum kita menutup acara ini, kita mungkin butuh closing statement dari masing-masing narasumber. Dimulai dari Pak Agung dulu Pak untuk closing statement di talk show Bapak Humas pada kesempatan hari ini. Jadi sebagai closing, saya tidak banyak. Yang jelas kita bersama dengan seluruh elemen Forkominda, KPU, Bawaslu bersama-sama kita kawal penyelenggaraan pilkada di Pemalang ini berlangsung dengan aman, nyaman, damai, lancar, tidak ada sebab apapun. Kita sudah komitmen bersama untuk penyelenggaraan pilkada berjalan secara damai. Kemudian juga saya berpesan pada seluruh masyarakat, terutama yang tadi 10% sampai 20% di luar Pemalang. Pada saat nanti pemilihan suara, kami mohon untuk pulang ke Pemalang memberikan suara untuk para calon pemimpin di Kabupaten Pemalang. Dan saya pesan jangan golput, berikan aspirasi pada semuanya masyarakat Pemalang untuk terpilihnya pemimpin yang aman di Kabupaten Pemalang. Sekian. Oke, kemudian dilanjutkan sama Pak Agus. Oke. Kalau dari KPU
sudah musim hujan, jadi kami berharap semua penyelenggara pemilu di desa dan kecamatan antisipasi. Cara yang paling gampang untuk cek kantor masing-masing, karena kantornya PPS itu di desa, ya dicek di desanya. Karena di desa itu tuh tempat nyimpen logistik Pak. Yang di PPK juga sama, coba dicek di PPK-nya, di kantor kecamatannya, bocor atau tidak. Nah itu karena jangan sampai kita nyiapin semuanya tiba-tiba hari H banjir, bocor, logistiknya nggak bisa dipakai Pak. Kalau logistiknya nggak dipakai, kita bisa nggak jadi pilkada. Nah jadi itu pesannya untuk teman-teman yang ada tingkatan kecamatan dan desa. Kemudian untuk masyarakat sama kayak Pak PC, pastikan datang ke TPS karena nyoblosnya hanya sekali di Malang. Terima kasih. Monggo Pak PC. Baik, terima kasih. Kami Polres Malang dalam hal ini selaku pengambil fungsi keamanan dan ketertiban masyarakat dalam keberlangsungan pilkada ini, yang jelas Polri dibantu oleh TNI bersinergi dengan pemerintahan daerah siap mengawal, mengamankan tahapan pilkada, khususnya pilkada gubernur dan bupati Kabupaten Pemalang agar berjalan dengan baik, dengan lancar, kondusif dan aman. Ini juga tak lepas dari peran semua unsur elemen masyarakat yang ada. Maka dari itu mari kita sama-sama, artinya menjaga wilayah kita khususnya di Kabupaten Pemalang ini, menjaga kondusivitasnya, menjaga keamanannya, dan juga komitmen kami pun terkait dengan pilkada yang tadi telah disampaikan oleh Bapak PJ Bupati, yang juga disampaikan oleh rekan kami dari Kodim. Kami pun juga awal untuk menyampaikan tetap menjaga netralitas kami selaku aparat fungsi penegak hukum dan fungsi penjaga keamanan, dan kami pun ya khususnya di institusi Polri, setiap Polri juga diberikan ya buku saku kaitannya dengan netralitas, yang mana buku ini harus setiap hari dibawa oleh personil Polri ya semua, khususnya di Polda Jawa Tengah dan di Polres Malang ini. Dan bukan hanya dibawa, tapi diwajibkan pada saat setelah apel untuk dibaca, sehingga kita akan selalu ingat tentang sebuah netralitas. Dan kami pun telah bersinergi, bukan hanya berkolaborasi dalam menjaga netralitas ini, telah membuat ya, terus mendirikan posko netralitas secara bersama-sama dari Polres, dari Kodim, kemudian dari Pemda itu leadingnya adalah Kesbang, dan juga dari Bawaslu itu sendiri. Maka dari itu kalau mungkin ada sesuatu hal yang bersifat menyimpang dari masing-masing aparat di instansi atau badan tersebut, bisa dilaporkan di posko netralitas yang ada di alun-alun, tepatnya di pos polisi alun-alun itu kita rehab, kita bentuk di situ sebagai posko netralitas. Ini semua adalah tujuannya untuk menjaga kondusivitas wilayah, melancarkan jalannya pemilihan pilkada ya, pemilihan gubernur dan bupati ya, dan juga ending daripada pelaksanaan itu adalah terjaganya keamanan. Demikian. Oke, luar biasa. Dan dari Kapten Cegah Bapak Supardi. Terima kasih izin untuk menyampaikan closing kami dari Kodim Nomor 11 Pemalang. Kami sampaikan yang hadir di sini dan seluruh jajaran masyarakat wilayah Kabupaten Pemalang bahwa TNI Polri sudah menyebar seluruh jajaran dalam rangka untuk mengamankan kegiatan ketahapan pilkada tahun 2024. Kami sampaikan manakala ada yang berbuat jahat atau berbuat ingin mengacaukan pelaksanaan pilkada, insya Allah Anda akan terkena. Karena baik yang menggunakan pakaian dinas maupun yang menggunakan pakaian preman, jelas Kabupaten Pemalang
diamankan dari TNI Polri bersama-sama jajaran, dan tentunya sekali lagi keberhasilan pelaksanaan Pilkada 2024 juga tidak hanya tergantung dari para pengamat, bukan hanya dari keamanan saja, tentunya juga bersama-sama para stakeholder, para masyarakat, dan seluruh jajaran. Mudah-mudahan untuk Kabupaten Pemalang pelaksanaan Pilkada 2024 sesuai arah dan tujuan dalam keadaan aman. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian dari Bapak Ermawan SH seperti apa? Ya, terima kasih. Terakhir saya mengimbau warga masyarakat Pemalang yang punya hak pilihnya, mari gunakan hak pilihnya sesuai hati nurani dan demi pembangunan Pemalang. Kejaksaan Negeri Pemalang siap menyukseskan dan mengawal serta mendukung dalam pilkada. Dan terakhir sarankan kenali hukum dan jauhi hukuman. Terima kasih. Luar biasa sekali untuk show pemerintahan Kabupaten Pemalang pada kesempatan kali ini, dan terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune di channel YouTube pemerintah Kabupaten Pemalang ataupun juga di frekuensi 87.7 FM. Saya Tia Saloni dan juga pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu dalam inspirasi. Bapak Ibu yang kami hormati, berkenan untuk menikmati dahar siang. Untuk tamu undangan bisa berada di luar ruangan ini. Sementara untuk jajaran Forkopimda, kami arahkan Bapak untuk di lantai 2 untuk dahar siang sudah kami sediakan. Terima kasih. Silakan untuk dilanjut pasti orang.